Kita akan membahas mengenai latihan soal 1, yaitu tentukan turunan dari fz sama dengan z kuadrat dengan menggunakan definisi turunan fungsi. Penyelesaiannya yaitu f aksen z sama dengan limit delta z mendekati 0, fz ditambah delta z dikurangi fz per delta z. Itu merupakan rumus yang dapat digunakan. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya f aksen z sama dengan limit delta z mendekati 0, z ditambah delta z kuadrat dikurangi z kuadrat per delta z. Nah, kita operasikan, maka menghasilkan f aksen z limit delta z mendekati 0 yaitu z kuadrat ditambah 2 delta z dikali z ditambah delta z kuadrat dikurangi z kuadrat per delta z. Maka dapat kita operasikan, yaitu menjadi f aksen z limit delta z mendekati 0 menjadi 2 delta z dikali z ditambah delta z kuadrat, karena z kuadrat dikurangi dengan z kuadrat yaitu 0, sehingga hasilnya yaitu limit delta z mendekati 0 2 delta z dikali z ditambah delta z kuadrat per delta z. Kemudian langkah selanjutnya yaitu f aksen z sama dengan limit delta z mendekati 0 yaitu delta z dikalikan dengan 2z ditambah dengan delta z, yaitu kita dapat mengeluarkan delta z nya. Kemudian f aksen z limit delta z mendekati 0, karena delta z dengan delta z bisa dibagi, maka menghasilkan f aksen z limit delta z mendekati 0 yaitu 2z ditambah dengan delta z. Setelah itu dapat kita substitusikan, yaitu delta z mendekati 0 berarti menjadi 2z ditambah dengan 0, maka f aksen z nya yaitu 2z. Sehingga dapat disimpulkan bahwa turunan dari vz sama dengan z kuadrat adalah 2z. Tentukan turunan fungsi konstan vz sama dengan 5 dengan menggunakan definisi dari turunan. Nah, penyelesaiannya dapat kita lakukan, yaitu dengan f aksen z, di mana limit delta z mendekati 0, f z ditambah delta z dikurangi dengan fz per delta z. Maka f aksen z yaitu limit delta z mendekati 0 bisa kita substitusikan menjadi 5 dikurangi 5 per delta z. Nah, maka hasil akhirnya yaitu f aksen z sama dengan 0. Itu dia tadi mengenai latihan soal mengenai pembuktian turunan fungsi bilangan kompleks d per dzc sama dengan 0 atau f aksen z sama dengan 0. Baik, masuk ke latihan soal yang nomor 3. Tentukan turunan dari fungsi fz sama dengan 3z di titik z. Untuk penyelesaian dari turunan fungsi fz ini, kita bisa menggunakan rumus limit delta z mendekati 0, fz plus delta z dikurangi fz per delta z. Limit delta z mendekati 0, kita substitusikan fz yang sudah diketahui yaitu 3z, lalu di sini kita menuliskan 3 dikalikan z plus delta z dikurangi 3 kali z per delta z. Limit delta z mendekati 0 diperoleh 3z plus 3 delta z min 3z per delta z. Nah, di sini kita bisa mengoperasikan 3z min 3z itu kan hasilnya 0, jadi diperoleh limit delta z mendekati 0 3 delta z per delta z. Nah, kita bisa menyederhanakan 3 delta z per delta z itu menjadi 3, sehingga diperoleh limit delta z mendekati 0 3, yaitu hasilnya adalah 3. Selanjutnya, latihan soal untuk aturan turunan fungsi. Tentukan turunan dari fungsi fz sama dengan 3 dikalikan z pangkat 5. Untuk kita menentukan turunan fungsinya, kita bisa menggunakan rumus yang sama, yaitu limit delta z mendekati 0, fz plus delta z dikurangi fz per delta z. Lalu di sini kita mensubstitusikan fz yang sudah diketahui ke dalam rumus tadi, sehingga diperoleh limit delta z mendekati 0, lalu di sini 3 dikalikan z plus delta z nya itu kita pangkatkan 5, lalu nanti dikurangi dengan 3 kali z pangkat 5, sehingga diperoleh 2 z pangkat 5 ditambah 15 delta z dikalikan z pangkat 4 ditambah 15 delta z pangkat 4 kali z ditambah 3 delta z pangkat 5 dikurangi 3 z pangkat 5 per delta z. Lalu setelah kita lakukan perhitungan, kita peroleh limit delta z mendekati 0, 15 delta z min z
15 delta Z dikalikan Z pangkat 4 ditambah 15 delta Z pangkat 4 kali Z ditambah 3 kali delta Z pangkat 5 per delta Z. Lalu karena di sini semuanya memiliki variabel delta Z, lalu kita bisa menggunakan sifat distributif sehingga diperoleh limit delta Z mendekati 0, delta Z dikalikan 15 Z pangkat 4 ditambah 15 delta Z pangkat 3 kali Z plus 3 delta Z pangkat 4 per delta Z, sehingga diperoleh limit delta Z mendekati 0, 15 Z pangkat 4 plus 15 delta Z pangkat 3 kali Z ditambah 3 kali delta Z. Lalu kita substitusikan nilai delta Z mendekati 0 itu ke dalam persamaan sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 15 Z pangkat 4. Latihan soal yang kelima, tentukan turunan fungsi berikut. Fz sama dengan 2Z pangkat 2 ditambah 3i. Untuk penyelesaiannya, kita identifikasi terlebih dahulu bagian dari fungsi tersebut, di mana 2Z pangkat 2 merupakan fungsi polinomial dan 3i merupakan konstanta. Kemudian kita cari turunan dari masing-masing bagian tersebut. Untuk turunan 2Z pangkat 2 adalah 2 dikali 2Z pangkat 2 min 1 didapatkan 4Z. Kemudian turunan dari 3i adalah 3i pangkat 1 min 1 maka didapatkan 3i. Jadi turunan dari fungsi fz sama dengan 2z pangkat 2 plus 3i adalah 4z plus 3i. Tentukan turunan dari fz sama dengan 2z pangkat 3 ditambah z pangkat 2. Untuk penyelesaiannya, kita pisahkan terlebih dahulu fungsi tersebut menjadi fz dan gz. Untuk fz adalah 2z pangkat 3 dan gz adalah z pangkat 2. Untuk mencari turunannya dapat dituliskan menjadi d per dz fz plus gz sama dengan d per dz f2z pangkat 3 ditambah d per dz gz pangkat 2, atau dapat dituliskan menjadi f aksen 2z pangkat 3 ditambah g aksen z pangkat 2. Kemudian untuk mencari turunannya kita dapat menggunakan limit, yaitu limit delta z mendekati 0, 2 dikali z ditambah delta z dipangkatkan 3 dikurangi 2z pangkat 3 per delta z ditambah limit delta z mendekati 0, z ditambah delta z dipangkatkan 2 dikurangi z pangkat 2 per delta z. Didapatkan limit delta z mendekati 0, 2z pangkat 3 ditambah 6 delta z kali z pangkat 2 ditambah 6 delta z pangkat 2 kali z ditambah 2 delta z pangkat 3 dikurangi 2z pangkat 3 per delta z ditambah limit delta z mendekati 0, z kuadrat ditambah 2 delta z kali z ditambah delta z kuadrat dikurangi z kuadrat per delta z sama dengan limit delta z mendekati 0, 6 delta z kali z kuadrat ditambah 6 delta z kuadrat kali z ditambah 2 delta z pangkat 3 per delta z ditambah limit delta z mendekati 0, 2 delta z kali z ditambah delta z kuadrat per delta z sama dengan limit delta z mendekati 0, delta z dikalikan 6z kuadrat ditambah 6 delta z kali z ditambah 2 delta z kuadrat per delta z ditambah limit delta z mendekati 0, delta z dikalikan 2z ditambah delta z per delta z sama dengan limit delta z mendekati 0, 6z kuadrat ditambah 6 delta z kali z ditambah 2 delta z kuadrat ditambah limit delta z mendekati 0, 2z ditambah delta z. Maka untuk hasil akhirnya didapatkan 6z kuadrat ditambah 2z. Yang selanjutnya yaitu contoh soal, tentukan turunan dari fungsi kompleks fz sama dengan 2z pangkat 5 dikali 3z pangkat 2. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan memisalkan untuk fz ini sama dengan 2z pangkat 5. Maka turunan z dari fungsi fz ini sama dengan 10 dikali z pangkat 4. Kemudian kita misalkan untuk gz nya adalah 3 kali z pangkat 2, maka turunan z dari fungsi gz ini sama dengan 6z. Nah, sehingga dengan menggunakan aturan turunan fungsi kompleks didapatkan bahwa
D per dz dari fungsi fz dikali gz ini sama dengan f aksen z dikali gz ditambah fz dikali g delta z sama dengan 10 z pangkat 4 dikali 3z pangkat 2 ditambah 2z pangkat 5 dikali 6z. Hasil akhirnya adalah 40z pangkat 6. Tentukan turunan fungsi bilangan kompleks berikut menggunakan aturan fungsi pecahan dengan Hz sama dengan Fz per fungsi Gz dengan fungsi Z sama dengan Z kuadrat plus I dan fungsi Gz sama dengan Z min 1. Nah, di sini kita akan menurunkan satu persatu terlebih dahulu dengan Fz sama dengan F aksen Z sama dengan 2Z dan G aksen Z sama dengan 1. Nah, di sini kita memiliki aturan fungsi turunan kompleks itu sama dengan F aksen Z sama dengan dikalikan GZ dikurangi Fz dikalikan dengan G aksen Z dibagi dengan GZ kuadrat. Nah, di sini kita memasukkan hasil dari turunan dari Fz maupun GZ ke dalam rumus tersebut dengan hasil 2Z dikalikan Z min 1 dikurangi Z kuadrat plus I dikalikan 1 dibagi dengan Z min 1 dikuadratkan sama dengan Z kuadrat dikurangi 2Z dikurangi I sama dengan Z min 1 dikuadratkan. Jadi hasil dari Hz sama dengan Z kuadrat dikurangi 2Z min I dibagi dengan Z min 1 dikuadratkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini terdapat contoh soal tentukan turunan fungsi kompleks fz sama dengan sin z dengan menggunakan definisi turunan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama definisi turunan ini memiliki rumus f delta z, f aksen z sama dengan lim delta z mendekati 0 fz plus delta z dikurangi fz per delta z. Nah, untuk fungsi yang terdapat dalam definisi turunan ini kita masukkan ke dalam fungsi fz sama dengan sin z sehingga menjadi lim delta z sin z plus delta z dikurangi sin z per delta z. Kemudian sin z plus delta z ini kita dapat jabarkan, maka akan menjadi lim delta z mendekati 0 sin z dikali cos delta z ditambah cos z dikali sin delta z dikurangi sin z sama dengan delta z. Nah, kita akan sederhanakan bentuk tersebut menjadi lim delta z mendekati 0 sin z plus cos z sin dikali sin delta z dikurangi sin z sama per delta z. Nah, ini kita dapat sederhanakan lagi menjadi sin lim delta z mendekati 0 cos z dikali sin delta z per delta z. Maka hasil akhirnya ketika dimasukkan delta z mendekati 0 nya akan menghasilkan cos z. Tentukan turunan dari fungsi fz sama dengan dalam kurung 2z kuadrat plus I kurung tutup dipangkatkan 5 dengan menggunakan aturan rantai. Nah, di sini kita memisalkan yang di dalam kurung itu sebagai z sama dengan 2z kuadrat plus I dan memisalkan W besar untuk perpangkatan yang di luar dari tanda kurung, yaitu pangkat 5. W besar sama dengan W pangkat 5. Maka menurut aturan rantai sama dengan dw besar terhadap dz sama dengan dw besar per dw kecil dikalikan dw kecil per dz sama dengan 5w pangkat 4 dikalikan dengan 4z sama dengan 20z dikalikan dengan 2z kuadrat plus I dipangkatkan dengan 4.